Pada pengajian lalu kita sudah tahu ya, kita sudah bahas ilmu tentang makna ahli sunnah wal jamaah yang sejati. Untuk kali ini kita akan lanjutkan dengan bahasan tentang makna sunnah itu sendiri apa. Maksudnya sunnah itu apa sih? Kan kita sering dengar iklan nih yang ngomongannya begini. Kita harus berislam dengan benar, kita harus kembali ke Al-Quran dan sunnah. Kita harus ittiba sesuai sunnah Nabi Muhammad, tegak di atas manhaj sunnah dan sebagainya. Kayaknya menarik banget tuh iklannya. Alhasil, orang-orang yang ngajinya nggak dalam jadi terpengaruh gara-gara iklan dakwah model begitu. Tegak di atas sunnah, kita harus kembali ke Al-Quran dan sunnah. Kalimatnya emang benar, kita harus menjalankan syariat Islam sesuai sunnah. Tapi pengertian sunnah yang sebenarnya ini dipelintir sedemikian rupa, ujung-ujungnya targetnya cuma nyerang amalan baik yang sudah jadi tradisi umat Islam di Indonesia. Ini saya cerita ya, ada anak tadinya hidup di kampung sewaktu masih sekolah. Hari-hari biasa dia selalu rajin ke masjid, ngaji sama kiai, dikit-dikit diajarin cara sholat, cara wudhu, dan lain-lain. Ngajinya nggak tamat sampai dalam, hanya ngaji begitu. Karena begitu lulus STM, dia merantau ke Jakarta. Nah, ternyata dia di sana ikut ngaji sama kelompok yang gencar iklan dakwah yang tadi itu. Kita harus berislam dengan benar, kita harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Alhasil, merantau dapat setahun pulang kampung dia. Nah, langsung dia jadi pahlawan kemalaman tuh. Dengan semangat yang berapi-api, ribut dia sama orang tuanya, sama orang kampung. Ngeributin amalan baik yang sudah biasa dilakukan oleh orang tuanya, oleh keluarganya di kampung, mengharamkan yasinan, tahlilan, maulidan, dan lain-lain. Musik haram, beduk bukan sunnah Nabi, salaman habis sholat tidak ada contoh dari Nabi, dan lain-lain. Itu semua bid'ah, bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat neraka tempatnya. Innalillahi. Masya Allah, saya bilang tolong umat ini jangan dibodoh-bodohin lah. Dosa tahu, entah sudah berapa juta umat Islam yang sudah dibodohin dan jadi bodoh ini. Ini benar-benar pembodohan publik. Bikin ruwet umat, yang anak jadi ribut sama orang tuanya, sama lingkungannya, sama masyarakatnya. Karena berbenturan dengan tradisi amaliyah kebaikan atau berbenturan dengan kearifan lokal yang telah menjadi amal baik umat Islam asli Indonesia sejak dari dulu. Tahu nggak, ujung-ujungnya cuma nyerang dan anti sama budaya bangsa Indonesia. Terus orang digiring supaya umat pakai budaya bangsa lain. Sunnah Nabi hanya dipahami sekedar celana cingkrang, berjenggot, poligami, dan lain-lain yang sifatnya pragmatis. Dibilang kita harus berislam dengan kiblat ke Arab, karena Arab itu pusatnya Islam. Pusat apanya? Orang justru dari sana asal-usulnya Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Silakan renungi lagi sejarah di mana asal-usulnya muncul aliran sesat dalam Islam, seperti yang disinyalir dalam hadis Nabi tersebut. Apakah lahirnya pecahnya Islam 73 aliran itu muncul di Amerika, di India? Jadi budaya perpecahan itu muncul dari sana. Kok dijadikan kiblat? Kiblat itu ya cuma satu, yaitu Ka'bah, di mana kita menghadap saat sholat. Itu pun ketika masih ada Ka'bahnya. Coba kalau Ka'bah sudah nggak ada. Nggak percaya suatu saat Ka'bah itu hancur. Hadis Nabi itu. Nih hadisnya. Yuharrabul Ka'bata jussuwai kataini minal habasah. Ka'bah itu akan dihancurkan oleh jussuwai katain dari Habasyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Udah percaya sekarang? Lalu tahu nggak pusatnya iman Islam itu di mana? Nih, di sini nih ayatnya. Maka pusat iman Islam itu ada di dalam kolbu kita. Jadi pusat iman Islam itu bukan di Arab atau di negara tertentu. Jadi pengertian kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu nggak sekedar dipahami sebagai harus ngikutin perilaku Nabi secara saklek seperti itu. Sungguh itu paham yang sangat dangkal. Nah sekarang mari kita ke pokok bahasan. Apa arti Sunnah? Apa yang dimaksud kembali ke Al-Quran dan Sunnah? Nih, saya kasih ilmunya.
Ini sudah jadi ilmu akademis loh. Ada dalam buku Al-Quran dan Hadis kelas 10 malah. Saya presentasikan dalam bentuk skema agar mudah dipahami sebagai berikut. Arti sunnah secara harafiah atau etimologi adalah perjalanan, pekerjaan, atau cara. Secara terminologis, menurut hukum Islam adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian sunnah itu ada 3 kategori. Silakan perhatikan. 1. Sunnah qauliyat atau perkataan. Berarti segala perkataan atau sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu ini kita kenal sekarang dengan ilmu hadis. Kemudian yang kedua, sunnah fi'liyat atau sunnah implementasi, yaitu Nabi Muhammad mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran dengan menjadikan nilai-nilai Islam di kehidupan nyata sehari-hari. Berarti segala perbuatan atau perilaku Nabi Muhammad dalam melaksanakan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari, baik yang mahdoh maupun yang muamalah. Ilmu ini kita kenal sekarang ini sebagai asar para sahabat, yang dengan ini kita jadi tahu sejarah maupun riwayat perjalanan Islamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, sunnah takririyah atau taklifiyah, yaitu sunnah pengakuan atau pembenaran. Adalah sunnah di mana Nabi Muhammad tidak pernah bersabda, tidak pernah memerintahkan, tidak melakukan, tetapi ada sahabat yang mengerjakannya. Namun dibiarkan, bahkan dibenarkan oleh Nabi. Bahkan Nabi sendiri malah ikut mengerjakannya. Dari sinilah lahirnya ilmu fikih, lahirnya kaidah, ijma, dan qiyas. Nah, sunnah kategori ini yang banyak tidak dipahami oleh umat. Contoh, seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah, suatu ketika selesai berwudu, ia melakukan sholat 2 rakaat, padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad. Maka kemudian Nabi bertanya kepada Bilal, "Sholat apa kamu wahai Bilal?" "Sholat ba'diyah wudu ya Rasulullah," jawab Bilal. "Oh, bagus, bagus." Akhirnya bahkan Nabi pun malah ikut mengerjakannya. Contoh kedua, suatu ketika seorang sahabat memuji-muji Rasulullah dengan syair-syair yang sangat indah. Nabi tidak pernah memerintah, tidak pernah menyuruh, juga tidak menyalahkannya. Juga Nabi tidak melarangnya. Nabi nggak bilang, "Jangan kau lakukan itu, salah itu, sesat itu." Sama sekali Rasulullah tidak melarangnya. Riwayat ini ada dalam kitab Al-Madahih An-Nabawiyah, karya Syekh Ismail An-Nabani. Ada 4 jilid. Isi kitab tersebut berupa syair dan prosa yang isinya adalah pujian terhadap Nabi Muhammad. Adalah sahabat Ka'ab bin Zuhair yang memuji-muji Nabi Muhammad tersebut. Ia memuji dengan sangat sukacita. Saat dipuji, seketika Nabi tersenyum yang menyiratkan kerelaan hatinya. Kemudian Nabi Muhammad memberikan hadiah selimut bergaris-garis yang sedang dipakai kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji. Selimut bergaris-garis dalam bahasa Arab disebut burdah. Itulah yang sekarang dikenal dengan salawat burdah. Jadi balik lagi kita ke pelajaran SD. Gimana enggak? Ilmu bab jenis-jenis sunnah Nabi Muhammad itu sudah menjadi pelajaran akademis. Sungguh keterlaluan jika masih punya paham bahwa sunnah Nabi itu cuma Al-Quran dan hadis. Makanya jangan gagal paham, jadi muslim itu yang cerdas dan ilmunya harus luas. Dari jenis sunnah takririyah inilah lahir ilmu fikih dengan kaidah-kaidah qiyas dan ijma, yang menjadikan Islam itu nggak kaku, nggak sempit, nggak ruwet. Sebab Nabi sendiri dalam berislam itu luwes, nggak ribet dengan dalil. Sebab Allah dan Rasul-Nya tahu bahwa kehidupan dunia ini sangat kompleks. Peradaban dan teknologi cepat berubah.
Islam harus tampil memberi solusi, bukan mengunci. Dan sebab Islam itu bukan agama dalil. Islam itu agama rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala nurunin agama Islam itu bukan buat kita ribet sama dalil, tapi wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam. Jadi sobat, yang dimaksud kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ya segala syariat agama Islam yang mendasari sumber pokok tersebut. Ingat, mendasari itu dasar, pedoman, dasar itu SOP, kerangka dasar. Oleh karena itu, perlu pasal penjelasan untuk implementasinya. Nggak bisa kita main ambil telan ayat-ayat dan hadis begitu saja tanpa kaidah tafsir dan usul fikih. Bisa berbahaya nanti karena setiap orang, setiap golongan punya interpretasi masing-masing. Sama seperti Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu undang-undang pokok, masih ada pasal penjelasan, masih ada yang namanya butir-butir Pancasila. Nah, baru implementasinya nanti diaplikasikan melalui P4. Begitu pula ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kita harus tahu ada ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, ada yang jelas didetailkan, ada yang samar atau tidak didetailkan. Dengan kata lain, ada sunnah yang tertulis, ada sunnah yang tidak tertulis. Dengan kata lain, ada perintah amalan yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ketika di Al-Quran dan hadis ada perintah bermuamalah yang tertulis, juga di sana ada diperbolehkan melakukan amaliyah kebajikan yang tidak tertulis. Nih ayatnya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Surat Ar-Rahman 60. Jadi kalau mau berbuat amal baik yang tidak tertulis, ya nggak usah ribet sama dalil. Maka menyadarkan pada ayat waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan lakukan kebaikan supaya kalian beruntung. Quran Al-Hajj 77. Sebab mengapa? Sebab Allah berfirman, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Surat Ar-Rahman 60. Nah, kalau saklek harus kembali hanya dengan Al-Quran dan hadis saja, jelas umat Islam tidak bisa mempraktekkan ibadah dengan benar. Kita tidak bisa mempraktekkan cara sholat dengan benar. Sebab sudah kita bahas yang lalu bahwa di Al-Quran dan hadis hanya ada perintah sholat, tetapi tidak didetailkan yang namanya syarat dan caranya sholat bagaimana, yang membatalkan sholat itu apa. Nah, berarti umat Islam memerlukan parameter lain untuk mengartikulasikan Al-Quran dan hadis. Maka semua itu pakai parameter usul fikih. Usul fikih itu bukan buatan Nabi, tapi diperintah oleh Nabi. Ingat, hadis disuruh ikuti para sahabat dan warasatul sebagai warasatul anbiya, atau ulama adalah warasatul anbiya. Jadi yang dimaksud kembali ke Al-Quran dan Sunnah ya terkait dan berikut dengan fikihnya. Kembali lagi ke apa persoalannya, apa perkaranya, apa hukumnya. Nah, kan tetap kembali lagi pakai kaidah fikih. Jadi nggak bisa slogan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, cuma pakai Al-Quran sama hadis saja. Ujung-ujungnya ilmunya cuma ilmu terjemahan Al-Quran dan hadis doang. Nah, itu ilmu mentah. Doktrin begitu benar-benar pembodohan publik. Sementara parameter dalam ilmu usul fikih dan kitab-kitab pustaka tentang syariat Islam ditandaskan bahwa Al-Quran dan hadis kedudukannya sebagai referensi dasar, bukan aplikasi langsung. Ini rumusannya, kaidah syariat Islam.
Jika sebuah ayat atau hadis dengan keumuman mencakup suatu perkara itu menunjukkan bahwa perkara tersebut masru' atau sebagai dalil syariat dasar. Sedang implementasinya dapat dilakukan jika tidak ada qarinah atau konteks nas lain. Demikian pula tarknya tidak menunjukkan kewajiban dan keharaman. Nah, ilmu ini ada dalam kitab Syarah Bukhari dan Fathul Bari 9/14. Silakan pemirsa pelajari. Penjelasan simpel sederhananya begini deh pengertiannya. Tidak semua syariat Islam itu harus mesti detail tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Sebab Al-Quran dan hadis itu bukan catatan struk belanja. Maka implementasi syariat Islam secara luas dan detailnya dijalankan dengan usul fikih. Dari kaidah tersebut di atas, artinya bahwa dalil nas Al-Quran dan hadis kedudukannya adalah sebagai referensi dasar, bukan aplikasi langsung. Jadi jangan bodohin umat lah dengan dakwah konyol. Kembali ke Al-Quran dan hadis tapi menurut tafsir subjektif untuk kepentingan faham alirannya. Jadi kalau mencontoh Nabi maka pakai dalil uswatun hasanah. Sedangkan untuk jalan keilahian maka menggunakan redaksi ittiba. Jelas ya? Jadi sebenarnya mereka yang harus kembali ke rumah sunnah yang sesungguhnya, bukan kita yang kembali ke faham mereka. Demikian ya wahai umat, mari berislam dengan ilmu pengetahuan. Bagi Anda yang masih menjadi pengikut faham mereka, semoga dengan paparan ilmiah ini menjadikan sebagai pencerahan. Maka mari kembali ke rumah ahli sunnah wal jamaah sejati yang meng-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inside